Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Kunci Jawaban. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membimbing adik-adik yang duduk di kelas 6 untuk membahas soal Ayo Berlatih di buku pena 6A tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja silakan adik-adik buka buku penanya halaman 3 yaitu tema 1 sub 1. Tapi sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan bahwa jawaban yang akan saya beri adalah jawaban yang bersumber dari buku pena itu sendiri, atau dari internet dan bahkan dari pendapat terbaik saya. Jadi jika nanti ada jawaban yang berupa pendapat, tentunya bisa jadi sedikit berbeda jawabannya dan mohon dimaklumi. Baiklah, langsung saja saya mulai untuk membaca soal Ayo Berlatih yang ada di halaman 3. Sebelum kita ke Ayo Berlatih, adik-adik silakan baca dulu teks yang ada di halaman 3 ini yang di kotak berwarna abu-abu. Saya langsung aja ke halaman 4. Ada pertanyaannya di sini, saya baca dulu. Nomor 1, informasi apa saja yang kamu peroleh berdasarkan teks tersebut? Saya pisah-pisahkan per paragraf ya adik-adik. Ini adalah informasi yang saya peroleh dan ini bisa berbeda-beda. Informasinya tidak hanya 3 ini aja sebenarnya. Dari paragraf 1, informasi yang saya dapat adalah Dedi akan membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi. Di paragraf yang kedua adalah bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daunnya. Yang paragraf 3, salah satu cara mengolah umbi akar dari singkong adalah direbus. Kemudian pertanyaan nomor 2. Langkah apa saja yang perlu dilakukan Dedi untuk membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi? Jawabannya adalah ini adik-adik, silakan di stop dulu jika terlalu cepat saya membacanya. Yang pertama adalah melakukan pengamatan langsung dengan mencari tanaman singkong. Yang kedua, mencatat bagian-bagian dari tanaman singkong. Yang ketiga, menentukan bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah membuat laporan hasil pengamatan. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan ide pokok setiap paragraf dari teks tersebut. Nama paragraf 1, Dedi mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan, ide pokoknya itu. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah Dedi melakukan pengamatan tanaman singkong. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah Dedi menuliskan hasil pengamatannya ke dalam laporan hasil pengamatan. Sekarang kita menuju ke halaman 5, ada Ayo Berlatih IPA di sana. Di sini ada lebah ya adik-adik ya. Gambar lebah. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang penyerbukan? Jawabannya adalah ini adik-adik. Peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Nomor 2, tuliskan 3 hewan yang biasa membantu dalam penyerbukan. Jawabannya bervariasi, yang saya tahu adalah kupu-kupu, lebah, burung kolibri. Ya, nomor 3. Tuliskan 3 tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Itu banyak sekali dan menurut saya contohnya adalah durian, jeruk, mangga, rambutan, dan lain-lain. Silakan adik-adik jika ada pendapat lain atau contoh lain. Sekarang kita menuju ke PPKN halaman 11. Ya, halaman 11. Ini sebenarnya kinerja praktik ya adik-adik ya. Silakan adik-adik baca ini kejadian pada nomor 1 sampai 5, kemudian diskusikanlah dan tentukan pengamalan sila pertama, kah dia atau sila kedua. Nomor 1 saya baca dulu. Menjaga kerapian dan kebersihan taman kota merupakan pengamalan sila kedua. Kemudian nomor 2, mengizinkan tetangga meminta tanaman obat di rumah adalah pengamalan sila kedua juga. Menurut saya, baik dengan tetangga itu baik dengan sesama manusia, berarti sila kedua. Nomor 3, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, ini adalah sila ke-1. Nomor 4, merawat tumbuhan di pekarangan secara teratur, juga sila ke-1. Mensyukuri anugerah Tuhan berupa tumbuhan yang ada di Indonesia, juga sila ke-1. Kemudian nomor 4 ini, diskusikan juga soal-soal berikut bersama kelompokmu. Yang A, bagaimana cara mensyukuri anugerah Tuhan berupa tumbuhan? Jawabannya adalah dengan merawat tumbuhan secara teratur. Saya ulangi, dengan merawat tumbuhan secara teratur. B, sudahkah kamu merapikan nilai
menerapkan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jika sudah, tuliskan caranya. Nah, ini jawabannya juga berbeda-beda ya adik-adik. Kalau saya ini jawabannya sudah, yaitu dengan tekun beribadah, menghormati agama lain, dan silakan adik-adik tambahkan sendiri yang sudah adik-adik lakukan penerapan sila pertama. Yang C, sudahkah kamu menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ini mungkin yang kedua adik-adik ya, tidak ada sila keduanya di sini. Kalau yang B ini kan sila pertama, kemungkinan yang C ini adalah sila kedua, mungkin tidak tertuliskan di sana. Jika sudah menerapkan nilai-nilai sila kedua, tuliskan caranya. Jawaban saya adalah sudah. Contohnya adalah membantu teman yang butuh bantuan dan menjenguk teman yang sedang sakit. Silakan adik-adik tambahkan sendiri contohnya jika ada. Selanjutnya kita ke SBDP yang ada di halaman 12. Ayo berlatih ini. Saya baca dulu nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Apakah gambar tersebut termasuk karya 3 dimensi? Jelaskan. Ini adalah monumen ya adik-adik. Patung monumen berarti. Ini sudah ada keterangannya di sini. Silakan adik-adik baca di atasnya itu ada patung monumen. Dan gambar ini termasuk patung monumen. Pertanyaannya perhatikan, saya ulangi. Perhatikan gambar di samping. Apakah gambar tersebut termasuk karya 3 dimensi? Jelaskan. Nah, ini jawabannya adik-adik. Ya, termasuk karya 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nomor 2. Apa perbedaan karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi? Jelaskan. Jawabannya adalah karya seni 2 dimensi pada bidang datar tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan karya seni 3 dimensi memiliki panjang, lebar, tinggi, dan dapat dilihat dari segala arah. Itu adik-adik. Nomor 3, tuliskan satu jenis patung berdasarkan fungsinya yang ada di daerahmu. Tuliskan fungsi patung tersebut. Nah, ini pastinya berbeda-beda ya adik-adik. Adik-adik silakan. Ini saya contohkan di patung Monumen Nasional di Jakarta berfungsi untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah. Sedangkan nomor 4, pikirkanlah salah satu jenis buah kesukaanmu. Setelah itu buatlah patung berbentuk buah kesukaanmu. Silakan dikerjakan mandiri. Sekarang kita menuju ke halaman 14. Halaman 14 ada IPA. Ya, ada IPA. Di sini ada sekelompok tumbuh-tumbuhan. Saya sudah tuliskan di sini cara perkembangbiakannya adik-adik sehingga enak menjawabnya nanti. Ya, oke, saya langsung aja ke nomor 1A. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah, jawabnya ini adik-adik. Yaitu 1 pisang, 7 cocor bebek, 12 lidah buaya. Walaupun cocor bebek ini adalah tunas adventif, saya masukkan ke dalam kelompok tunas ya adik-adik ya. Jadi jawaban yang A adalah nomor 1, nomor 7, dan nomor 12. Yaitu pisang, cocor bebek, dan lidah buaya. Di sini kan ada nomornya adik-adik itu. Nah. Sekarang yang B, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah, jawabannya adalah nomor 6, 20. Nomor 6 ubi jalar, nomor 20 kentang. C, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah, jawabannya adalah nomor 13 bawang merah dan nomor 17 bawang putih. Yang D, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah, yang D nomor 3 singkong, nomor 4 wortel, nomor 11 lobak, dan nomor 19 bengkuang. Setelah itu yang E. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragih adalah, jawabannya adalah nomor 5 yaitu stroberi dan nomor 14 arbei. Sekarang yang F. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizom adalah, jawabannya adalah nomor 2, yaitu jahe, nomor 9 lengkuas, dan nomor 15 kunyit. Yang G, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah, jawabannya adalah nomor 16, yaitu paku sarang burung. Sekarang ke nomor 2, mengapa umbi batang dapat digunakan untuk berkembang biak? Jawabannya adalah, ini adik-adik. Karena pada umbi batang terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Oke. Sekarang nomor 3.
Carilah informasi bersama teman sebelahmu, ciri-ciri tumbuhan yang dapat dicangkok. Setelah itu, apa saja keuntungan mencangkok dalam bidang pertanian? Tuliskan 5 tumbuhan yang dapat dicangkok. Wow, pertanyaannya banyak. Jawabannya nomor pertama, yang ditanya adalah ciri tumbuhan yang dapat dicangkok. Ini adik-adik, bijinya berkeping 2 dan batangnya berkambium. Oke, sekarang keuntungan mencangkok itu apa? Ini dia, menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induk. Satu lagi keuntungannya menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. Oke, sekarang tumbuhan yang dapat dicangkok 5 diminta. Apa aja itu? Menurut saya adalah mangga, alpukat, rambutan, jambu, dan durian. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan lagi soal ayo berlatih yang ada di halaman 15 ini untuk bahasa Indonesia, tapi untuk video selanjutnya karena takut kepanjangan. Oke adik-adik, jangan lupa untuk diulang-ulang lagi pelajarannya, dan jangan lupa pastinya subscribe, like, share kepada teman-temannya yang masih kesulitan dalam mengerjakan buku Bupena 6A tema 1 sub 1. Oke, kita lanjutkan bahasa Indonesianya halaman 15 di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.